Pengalaman yang membekas, yaitu yang pertama ya dari siswanya sendiri. Kita peserta kampus mengajar itu dianggap berhasil ketika di akhir masa penugasan, ketika kita pamit itu ditangisin sama anak-anak. Nah, itu yang membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Poliwangi. Kali ini kita kedatangan narasumber dari kampus mengajar. Di samping saya sudah ada Ibu Nurul selaku koordinator kampus mengajar. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Selamat pagi semuanya teman-teman podcast Poliwangi. Oke, dan di samping Bu Nurul ada Kak Yunita selaku alumni kampus mengajar Angkatan 4. Hai Kak Yunita, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum masuk ke dalam pertanyaan yang lebih seru, pastinya Ibu bisa menjelaskan apa itu kampus mengajar. Baiklah, sebelumnya saya mau menyapa dulu teman-teman podcast Poliwangi. Halo teman-teman podcast Poliwangi, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Nurul Alfia sebagai koordinator program kampus mengajar Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, di sini apa sih kampus mengajar? Jadi kampus mengajar itu adalah sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar aktivitas di luar kampus ya, terutama ya di sekolah kita ada penempatan di SD dan juga SMP. Nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman serta ilmu dengan mengikuti salah satu kegiatan MBKM ini. Oke, mungkin dari Kak Yunita nih, apa aja yang mungkin Kak Yunita dapat dari mengikuti kegiatan kampus mengajar ini? Oke, tentunya kita dari peserta kampus mengajar, terutama Angkatan 4, ini memiliki banyak benefit ya selama mengikuti program kampus mengajar. Yang pertama itu pengalaman yang luar biasa. Ketika kita sudah selesai masa penugasan, masih membekas bagi saya kan untuk akhir masa penugasan itu kurang lebih di bulan Desember. Nah, sampai sekarang pun jujur aja saya sekarang masih belum bisa move on ini sama program yang sudah saya ikuti karena ada pengalaman yang membekas, yaitu yang pertama ya dari siswanya sendiri. Kita peserta kampus mengajar itu dianggap berhasil ketika di akhir masa penugasan, ketika kita pamit itu ditangisin sama anak-anak. Nah, itu yang membuat kita merasa bahasanya wah ini anak-anak kok sesayang itu sama kita, padahal terhitung kita baru bertemu sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi mereka kayak merasa berat hati melepas kepergian kita gitu, karena memang sudah waktunya berakhir, mau tidak mau kita harus mengakhiri masa penugasan pada saat itu juga. Mungkin alasan pribadi Kak Yunita mengapa memilih program kampus mengajar itu sendiri? Yang pertama ya mungkin sebelum saya menjawab inti pertanyaannya, saya ingin memberikan semacam pembukaan nih untuk adik-adik saya yang masih menjadi mahasiswa. Kita merasa bahwasanya ketika kita berkuliah, terutama untuk mengejar gelar sarjana, yaitu merupakan masa-masa yang emas di mana kita bisa memilih untuk mau diisi apa ini kegiatan selama kita berkuliah. Apakah mau diisi hal-hal yang bermanfaat ataupun sebaliknya gitu. Nah, ibaratkan kita baru masuk perkuliahan itu mendapatkan kanvas kosong. Nah, dari kanvas kosong itu sendiri kita diberikan kebebasan untuk mau diisi apa, entah itu mau diisi hal-hal yang bermanfaat atau aktivitas yang positif yang nantinya berguna untuk masa depan kita. Jujur aja kenapa saya memilih kampus mengajar untuk mengikuti program MBKM, karena saya merasa bahwasanya program ini sangat dibutuhkan untuk mahasiswa yang memiliki karir path atau ingin terjun di bidang pendidikan. Nah, kalau kita kan notabene merupakan mahasiswa yang ada di jurusan non kependidikan karena kita mahasiswa vokasi. Nah, ini program ini sangat menguntungkan bagi kita anak-anak vokasi yang ingin memiliki soft skill, terutama bersentuhan dengan masyarakat ya, kayak misal mengajar. Barangkali memang dari mahasiswa itu memiliki passion atau bakat dan ingin terjun di bidang pendidikan. Baik Bu, mungkin mengapa
mahasiswa vokasi itu bisa ikut di program kampus mengajar ini? Mungkin Baik. bisa dijelaskan? Jadi mahasiswa vokasi juga bisa bergabung dengan kampus mengajar ya, karena perguruan tinggi yang bergabung dengan kampus mengajar pada angkatan 4 saja sudah hampir 300 perguruan tinggi. Wah, banyak dan sekali. itu termasuk pada perguruan tinggi vokasi juga tentunya. Kemudian mahasiswa vokasi ini mendapatkan ilmu atau materi yang juga bisa diaplikasikan nantinya di kegiatan program kampus mengajar. Nanti Mbak Yunita bisa menambahkan ya, contohnya kalau Mbak Yunita ini di Prodi Agribisnis, nanti kegiatan apa yang bisa diaplikasikan di kampus mengajar. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Yunita? Baik, mungkin sedikit menambahkan kenapa kok mahasiswa vokasi itu bisa ikut, karena banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan selain dari kemampuan soft skill dan juga hard skill. Kita itu bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Karena saya backgroundnya adalah dari program studi agribisnis. Kemarin saya melakukan program kerja yang relate sama prodi saya, yaitu nama programnya Learning by Project. Nah, di situ kita melibatkan siswa untuk melakukan penanaman tanaman hortikultura. Nah, dari situ mereka dilibatkan mulai dari tahapan persiapan lahan, lalu juga persiapan media tanam, penanaman, hingga tahap akhir pemanenan. Jadi dari situ kita bisa belajar bagaimana mengerahkan anak-anak, terutama yang dari SD atau SMP, karena sekolah sasaran kampus mengajar adalah siswa-siswa tersebut, untuk bisa mempelajari apa yang kita miliki selama di bangku perkuliahan. Oke, mungkin selama masa penugasan Kak Yunita ngapain aja nih Kak kegiatannya? Banyak yang bisa kita lakukan. Sebetulnya memang dari pusat itu kita tidak diminta untuk melakukan program kerja tertentu, ada tapi tidak banyak. Yang terpenting adalah tetap berhubungan dengan 4 aspek tujuan pelaksanaan program kampus mengajar. Yang pertama yaitu peningkatan literasi, lalu yang kedua peningkatan numerasi, yang ketiga adaptasi teknologi, dan yang terakhir itu administrasi sekolah. Wah, seru sekali nih. Iya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti program kampus mengajar bisa dipersiapkan mulai saat ini. Bu, mungkin untuk mahasiswa apakah ada bantuan dari segi biaya atau UKT atau apa, Bu? Nah, dari ini yang kampus mengajar? salah satu hal yang menarik sekali ya dari program kampus mengajar. Jadi mahasiswa diberikan bantuan biaya hidup. Nah, kalau kita di kampus mengajar angkatan 4 kemarin 1 bulan 1.200.000 ya, benar betul, ya. Bu. Kemudian ya seperti itu. Kemudian juga ada bantuan UKT. Jadi kalau untuk UKT maksimal dibantu 2.400.000 ya. betul. Nantinya untuk program angkatan selanjutnya untuk nominal apakah ada pergantian nanti bisa mengikuti setiap program ya. Wah, berarti sangat membantu mahasiswa. Nah, benar. Sekali ya, Karena Bu. memang mahasiswa benar-benar banyak sekali memberikan tenaga pikiran yang sangat luar biasa sekali menghadapi. betul. Karena sedikit menambahkan juga ya, Kak. Jadi di kampus mengajar ini sekolah penempatan ini bukan sekolah yang dikatakan bagus. Bagus dalam arti adalah sekolah yang memiliki masalah. Masalah di sini bisa karena keterbelakangan dalam arti kemajuan teknologi, mungkin juga masalah sarana prasarana, benar. Jadi mahasiswa ini mendapatkan tantangan-tantangan di setiap sekolah penempatan yang mereka harus menyelesaikan program sampai satu program ya, 1 semester bisa dikatakan. Dan apabila tidak menyelesaikan, nah ini ya, jadi teman-teman ya jangan hanya enak-enaknya saja nih, oh dapat bantuan biaya hidup UKT, tapi kalau tidak menyelesaikan program maka diminta untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dan juga konversi SKS-nya tidak dikonversi otomatis oleh perguruan tinggi. Sangat seru ya, Bu ya. Mungkin hal unik apa yang ada saat Kakak Yunita mengikuti kampus mengajar ini? Oke, mungkin sedikit bercerita ya. Untuk di penempatan saya itu di SMP Negeri 2 Kabat. Nah, sebelumnya itu sudah ada mahasiswa yang datang dari kampus mengajar angkatan ketiga. Namun
dikarenakan satu dua hal, mereka tidak bertahan hingga akhir dan pada akhirnya mereka dipindahkan, tidak dilanjutkan untuk di sekolah itu lagi. Nah, saya dan tim saya di kampus mengajar angkatan 4 itu mendapatkan kembali di tempat itu dan alhamdulillahnya bisa berjalan sampai akhir. Memang dari awal kami hanya memiliki visi bahwasanya ya sudah, yang penting programnya berjalan hingga akhir. Namun alhamdulillahnya yang berkesan adalah yaitu tadi ditangisin. Itu sumpah kayak mereka Hamin beberapa hari sebelum perpisahan tuh mereka udah nangis terus ketambahan waktu hari H. Nah, itu kenangannya mungkin ya, Kak? Iya, betul. Karena mereka merasa bahwasanya kita dekat. itu bisa menyatu dengan mereka. Gitu. Baik, Kak. Mungkin sekian. Saya bisa menambahkan ya? Oke. Baik, saya akan sedikit menambahkan juga mengenai hal yang menarik tadinya ya. Saya sebagai koordinator perguruan tinggi, saya juga melakukan koordinasi ke sekolah-sekolah, saya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah penempatan ya untuk semua mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi dan alhamdulillah respon kepala sekolah sangat luar biasa bahwa kami juga dari tim yang melakukan kunjungan tidak menyangka bahwa ternyata mahasiswa vokasi ketika diterjunkan menghadapi masalah dengan mahasiswa yang mungkin malas belajar, yang bahkan tidak mau datang ke sekolah kalau hujan, banyak sekali hal-hal tantangan yang dihadapi ternyata mampu, padahal tidak ada mata kuliah mengenai psikologi contohnya atau pendidikan ya seperti universitas lain yang memang basicnya adalah pendidikan, tetapi alhamdulillah ternyata mahasiswa Poliwangi ini bisa luar biasa. Saya sangat bangga sekali dengan mahasiswa Poliwangi. Mungkin apa ada tambahan dari Kak Yunita? Mungkin sedikit menginformasikan ya untuk teman-teman yang mau ikut kampus mengajar di angkatan berikutnya, bahwasanya ketika penyusunan program kerja itu memang tidak ada panduan khusus dari pusat, dari tim kampus mengajar pusat. Kalian dibebaskan untuk berkreasi mau mengadakan program kerja yang seperti apa. Kalau yang sudah saya lakukan dan tim saya lakukan itu kami banyak fokus untuk di peningkatan literasi, dikarenakan memang komunikasi kami dengan pihak sekolah itu hanya memperbolehkan untuk terjun pada mata pelajaran tertentu, dan juga kami mengadakan semacam event atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu. Contohnya 17 Agustus, terus kami ada kemarin peringatan Hari Sumpah Pemuda yang iya betul. Nah, jadi gimana bisa diceritakan peringatan Bulan Bahasa Bu, itu yang menarik dikarenakan kami mengadakan perlombaan, memang skalanya hanya skala sekolah saja, SMP itu saja. Namun dari minat anak-anak itu tidak diprediksi dengan sekolah gitu. Sekolah menganggap bahwasanya kemungkinan tidak ada yang berminat gitu, tidak ada yang memiliki kemampuan di luar dari anak-anak tertentu yang sudah dikirimkan lomba, dikirimkan untuk menjadi peserta lomba. Namun antusiasme siswa ketika kami mengadakan lomba peringatan Bulan Bahasa itu cukup antusias dan membuat kami untuk semangat melakukan kegiatan di event-event yang kampus lain mengajar gitu. ini. Baik, itu tadi cerita-cerita unik mengenai kegiatan selama mengikuti program kampus mengajar. Baik, mungkin teman-teman ini saja penjelasan mengenai kampus mengajar. Untuk lebih lanjut bisa cek di halaman Kampus Merdeka ya, nanti ada program Kampus Mengajar, dan juga di Instagram Kampus Mengajar. Bisa teman-teman cek ya. Mungkin apa ada jargon Bu dari Kampus Mengajar itu sendiri? Iya, ada. Baik. Kampus Mengajar, mari belajar sambil berdampak. Wah, seru sekali nih pembahasan mengenai kampus mengajar pada siang hari ini. Baik, terima kasih untuk Bu Nurul dan Kak Yunita. Baik, untuk teman-teman Poliwangi, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Saya Feni Eldiana pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.